United. Varane dan Mount kembali berlatih di Carrington. Raphael Varane dan Mason Mount keduanya telah kembali ke pelatihan MU menjelang pertandingan pembuka Liga Champions melawan Bayern Munchen. Bek asal Prancis ini telah melewatkan 2 pertandingan terakhir United karena cedera, tetapi tampaknya akan kembali untuk pertandingan mereka di Jerman pertengahan pekan ini. Mason Mount juga terlihat kembali berlatih setelah cedera baru-baru ini yang membuatnya absen dalam 3 pertandingan terakhir. Kembali Raphael Varane ke pelatihan merupakan dorongan besar bagi United di saat mereka dihadapkan pada krisis cedera yang sedang berlangsung, di mana hampir seluruh susunan pemain harus absen karena cedera. Aaron Wan-Bissaka adalah pemain terbaru yang harus absen selama beberapa minggu setelah menderita cedera hamstring menyusul kekalahan akhir pekan dari Brighton. Sofyan Amrabat belum melakukan debutnya untuk klub dan kemungkinan besar tidak akan tampil melawan Bayern Munchen. Namun, setelah ia terlihat menjalani sesi latihan individu jauh dari grup utama, rekan gelandangnya Kobbie Mainoo juga terlihat melakukan latihan kebugaran solo dengan pelatih yang jauh dari anggota grup tim utama lainnya. Skuad perjalanan diperkirakan akan diumumkan pada Selasa sore menjelang manajer Erik ten Hag dan seorang pemain berbicara di depan media dalam konferensi pers mereka di Bayern Munchen. Panas, Ten Hag terancam dipecat sebelum Natal tahun ini. Mantan pemain MU Robbie Savage memperingatkan Erik ten Hag bahwa pria asal Belanda itu bisa dipecat sebelum Natal jika performa Setan Merah tak kunjung membaik. Ten Hag kini memasuki musim keduanya bekerja di Old Trafford. Namun, Setan Merah sedang menjalani musim yang kurang bagus. Di Premier League, MU sedang berada di peringkat ke-13. Mereka hanya meraih 2 kemenangan dan sudah menelan 3 kekalahan. Pada laga terakhirnya, MU dihajar Brighton dengan skor 1-3 di Old Trafford. Sebelumnya, mereka juga dikalahkan Arsenal dengan skor yang sama. MU benar-benar tak berkutik saat menerima kunjungan Brighton. Savage tidak terkejut melihat The Seagulls mampu meraih kemenangan di markas Setan Merah. Saya sama sekali tidak terkejut Brighton pergi ke Old Trafford dan menang, kata Savage kepada Planet Sportbet. Erik ten Hag harus membuat mereka bermain dengan cara yang memungkinkan para pemain bermain dengan kemampuan penuh mereka. Dan karena mereka tidak melakukan itu, dia berada dalam tekanan yang sangat besar. MU akan menghadapi Bayern Munchen di Liga Champions pada pekan ini. Melihat performa Setan Merah belakangan ini, Savage meyakini kalau mantan timnya itu tak bisa berbuat banyak melawan Bayern Munchen nanti. Saya tidak melihat mereka mendapatkan apapun melawan Bayern Munchen di Liga Champions lanjutnya. Dan secara realistis, setelah hanya 5 pertandingan, mereka sudah tersingkir dari perburuan gelar. Saya pikir United akan mendandingi City dengan adanya pemain baru, tapi mereka jauh dari itu. Savage ingin melihat Ten Hag diberikan waktu setidaknya sampai Natal untuk membalikan keadaan. Namun, jika hasilnya tidak membaik, Savage bisa memahami kalau ada pergantian manajer. Ten Hag harus diberikan waktu setidaknya hingga Natal karena pemain baru memerlukan waktu untuk memahami filosofi dan cara bermainnya, tambahnya. Namun jika keadaan tidak menjadi lebih baik pada saat itu, saya pikir mungkin ini saatnya untuk perubahan. Dua incaran kuat MU di Januari 2024. MU memulai musim Liga Inggris musim ini dengan buruk, hanya meraih 6 poin dari 5 pertandingan pembukaan mereka, dengan tekanan terus meningkat pada Erik ten Hag. Kekalahan 3-1 di kandang MU pada hari Sabtu lalu telah memperburuk masalah di Old Trafford, dan MU sudah mencari cara untuk menambah pemain baru ke dalam skuad untuk memberi Ten Hag peluang sukses terbaik. Meskipun mendatangkan 7 pemain baru di jendela transfer musim panas, para pejabat MU telah mengidentifikasikan 2 pemain baru yang perlu mereka bawa ke klub pada bulan Januari nanti untuk mengatasi masalah mereka dan meningkatkan peluang mereka meraih trofi di paruh kedua musim ini. Menurut outlet Spanyol Vicajes, MU sedang menyiapkan tawaran untuk pemain sayap Bayern Munchen, Serge Gnabry. Sementara bek tengah Atletico Madrid, Jose Maria Gimenez, juga tertarik pada Setan Merah. Gnabry diperkirakan akan tersedia dengan harga sekitar 50 juta pounds pada bulan Januari nanti, dengan kontraknya akan habis pada tahun 2026. Transfer market juga menghargainya dengan harga 40 juta pounds, yang berarti MU tidak akan membayar lebih dari yang diharapkan. Meskipun pemain internasional Jerman ini lebih suka memulai dari kiri, ia juga mampu bermain di kanan dan akan membantu mengatasi posisi yang terbukti bermasalah bagi MU dalam beberapa musim terakhir. Dengan Anthony jauh dari Manchester dan Jadon Sancho tidak berlatih bersama tim utama, Facundo Pellistri menjadi satu-satunya pemain sayap kanan senior di klub saat ini. Gimenez sementara itu berada dalam 2 tahun terakhir kontraknya di Atletico Madrid dan dapat membantu memperkuat pertahanan MU dengan keinginannya untuk menghentikan gol yang menjadi prioritasnya. Pemain Uruguay itu baru kembali dari cedera lutut pada akhir pekan lalu melawan Valencia dengan masuk dari bangku cadangan selama 30 menit terakhir. Namun, pemain berusia 28 tahun itu telah menjadi pemain yang dapat diandalkan untuk Diego Simeone dan akan menawarkan lebih banyak opsi kepada Erik ten Hag. Namun pemain ini bernilai 30 juta pounds oleh transfer market, sehingga MU akan menghadapi persaingan dari Chelsea untuk mendapatkan Gimenez. Prediksi Munchen melawan MU di Liga Champions. Bayern Munchen akan menjamu MU pada matchday 1 grup A Liga Champions musim ini. Pertandingan Bayern Munchen melawan MU di Allianz Arena ini akan di kick off Kamis 21 September subuh. Di grup A ini selain Bayern Munchen, 2 lawan lain yang harus dihadapi MU adalah FC Copenhagen dan Galatasaray. Di atas kertas, Bayern Munchen adalah lawan yang paling berat untuk MU.
Bayern Munchen dan MU berada dalam situasi yang cukup kontras. Bayern Munchen yang musim ini diperkuat striker Inggris Harry Kane belum terkalahkan di Bundesliga Jerman. Sementara itu, MU sudah kalah 3 kali di Premier League Inggris hingga pekan kelima. Salah satu kekalahan dialami MU di kandang mantan klub Kane, yakni Tottenham. Tim asuhan Erik ten Hag itu kalah 0-2. Dua kekalahan lainnya adalah dari Arsenal dan Brighton, masing-masing dengan skor 1-3. Setelah dipecundangi Brighton di Old Trafford akhir pekan kemarin, MU harus melawan Bayern Munchen di Allianz Arena. Selain performanya mencemaskan, sejumlah pemain juga harus absen akibat cedera. Bagi MU, ini tidak bakal mudah. MU terakhir kali bertemu dengan Bayern Munchen adalah di perempat final Liga Champions 2013-2014. Waktu itu, MU kandas setelah imbang 1-1 di Old Trafford dan kalah 1-3 di Allianz Arena. Berikut merupakan susunan skuad yang diperkirakan akan turun pada match day 1 nantinya. Bayern Munchen akan turun dengan Ulreich, Masrow, Upamecano, Kim, Davies, Kimmich, Goretzka, Sane, Muller, Gnabry, dan Harry Kane. Sementara itu, MU diperkirakan akan turun dengan susunan skuad seperti ini: Onana, Dalot, Lindelof, Martinez, Reguilon, Casemiro, McTominay, Bruno Fernandes, Eriksen, Rashford, dan Rasmus Højlund. SGR Mancunian, jangan lupa like dan subscribe untuk dukungan pada channel ini serta info terbaru Man United lainnya. Glory Man United, salam SGR, United Updates.